Assalamualaikum, Bu Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Iya, gimana Bu? Hari ini sibuk apa hari ini? Hari ini sibuk mau persiapkan modul untuk pembelajaran berikutnya. Hebat sekali. Terima kasih Pak Yoga. Nah, kita kan sudah janjian ya Bu, kemarin Iya. ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, kelihatannya Bu Dika ada masalah nih di kelas. Gimana Bu? Iya Pak Yoga, jadi kan anak saya itu kan jumlahnya sangat banyak di Iya. kelas 19. Pak Yoga juga tahu kayaknya kelas kita kan bersebelahan nih. Iya. Nah, dari 19 anak ini punya karakter yang beda-beda. Iya. Terus habis itu ada yang memang benar-benar menurut sekali dikasih instruksi itu langsung jalan. Ada lagi yang perlu bimbingan khusus misalnya kayak gitu. Nah, di kelas ini ada dua yang paling ekstrim. Yang satu namanya Rendra, yang satunya namanya Rendra. Tapi yang benar-benar paling ekstrim kalau menurut saya ini yang si Rendra ini. Oh gitu. Berarti di antara anak-anaknya Bu Dika ada yang anak-anak yang luar biasa Oh Bu, iya, luar biasa sekali Pak. Ada si Mas Rendra dan Rendra. Kalau masalahnya apa Ibu ya? Yang si Rendra aja ya? Oke, yang Rendra. Rendra ini kebetulan duduknya paling belakang Pak. Duduknya paling belakang. Karena waktu saya tanya kenapa kok duduknya nggak mau di depan, karena ternyata nggak kebagian kursi, akhirnya kan duduknya di paling belakang. Nah, dia ini sulit sekali untuk diberikan instruksi, sulit sekali untuk konsentrasi belajar. Terus habis itu suka musilin teman-temannya. Jadi waktu misalnya teman-temannya kerjain sesuatu nih Pak, tiba-tiba yang ngeplak lah, yang nyupin lah, yang mainin pensilnya temennya lah, atau macamnya gitu. Berarti kayak seperti cari perhatian gitu ya? Kasar ya kayak gitu Pak. Berarti si Rendra tadi cari perhatian dengan cara musilin temennya, jadi gak bisa fokus ke pelajaran. Nah, kita kalau tadi kita sudah hentikan kalau si Rendra bisa fokus dan seterusnya. Terus strateginya Bu Dika kira-kira seperti apa Bu untuk khususnya si Rendra ini tadi? Saya tuh sebenarnya berencana mau rolling tempat duduk buat anak-anak Pak, jadi supaya kayak anak-anak itu bisa merasakan rasanya duduk di depan itu kayak apa, di tengah itu kayak apa, di belakang kayak apa. Nah, untuk si Rendra ini mungkin juga akan saya rolling, saya tempatkan yang paling dekat dengan saya terlebih dahulu di paling depan, supaya kira-kira ada tidak perubahannya dia itu supaya konsentrasi belajarnya. Karena kalau di belakang terus ya itu dia pasti tetap kayak gitu terus. Oh, berarti kalau mungkin nanti di depan bisa lebih fokus. Kalau yang lain tuh mungkin strategi yang lebih kita apa selain nanti memindahkan si Rendra ke depan? Mungkin harus ngobrol empat mata gitu ya Pak ya. Mungkin kalau kayak apa sih kayak mungkin kita ngobrol-ngobrol sama si Rendranya ini, tanya dia tuh kesulitan belajarnya itu sebenarnya apa, kenapa dia nggak bisa konsentrasi, atau memang ada yang nggak menarik dari pembelajaran di kelas. Jadi akhirnya itu dia lebih baik milih mainan daripada belajar. Gitu. Cuma baru ngobrolnya sekali dua kali aja, belum secara Kalau itu Bu, kan setiap anak punya keunikan, punya gaya belajar sendiri-sendiri. Kalau saya lihat ada yang teman-temannya yang mungkin konsentrasinya langsung ke Bu Dika, langsung memperhatikan. Kalau mungkin dari sisi gaya belajarnya si Rendra sendiri seperti apa tuh? Atau mungkin dia punya minat sendiri atau seperti apa? Kalau di kelas itu Pak, misalnya kalau diajak ngerjain sesuatu gitu kayak yang mungkin metode belajarnya konvensional yang kayak biasanya itu, dia nggak mau memperhatikan. Misalnya ya terserah lah dia ngerjakan terus gojek ya gojek kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada pembelajaran yang melibatkan aktivitas yang bergerak nih, contohnya misalnya kayak diskusi, tapi kalau diskusi kan harus itu, atau enggak praktek pelajaran di IPAS yang keluar kelas, terus habis itu olahraga, dia tuh semangat. Apalagi waktu kemarin
project P5 kan kita sempat ada sabeling, jadi sabun bersih lingkungan tuh. Nah, dia itu yang paling semangat bersihin sampah segala macamnya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang benar-benar bergerak, dia itu pokoknya semangat sekali. Oh, berarti sudah kelihatan kalau anaknya ini belajarnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus untuk terapinya seperti itu. Terus kira-kira nanti, nah, kan sudah. Kalau rencana aksinya kapan Bu kira-kira mau dimulai kelihatannya dari Bu Dika sendiri? Sebenarnya kalau aksi itu lebih baik dilakukan, lebih cepat dilakukan itu lebih baik ya Pak ya. Tapi kan mungkin juga perlu perencanaan dulu kira-kira tuh harus seperti apa gitu. Mungkin ya seminggu ke depan secepatnya bisa dilakukan. Oh iya. Terus itu Bu, nanti kan Bu Dika mau tadi sudah disampaikan mau di rolling, mau apa namanya, bicara empat mata dan seterusnya, juga dengan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhannya si Rendra, kaitannya dengan gaya belajarnya misalnya. Ada tidak Bu yang nanti mendukung atau teman-teman atau orang-orang yang mendukung rencana aksinya Bu Dika tadi supaya nanti berhasil atau berjalan? Karena kalau kita sebagai guru pasti ada seseorang yang di belakang kita yang harus mendukung ya Pak ya. Jadi misalnya kalau saya di kelas mungkin ya perlu sekali dukungan dari ibu kepala sekolah. Karena saya mau melakukan segala sesuatunya pasti konsultasi dulu ke ibu kan kira-kira seperti apa gitu. Terus juga sama teman-teman sejawat saya, guru-guru yang lainnya. Terus juga butuh sekali dukungan dari orang tuanya Rendra sendiri. Kayaknya mungkin Rendra ini mungkin ya Pak ya, kalau sepengetahuan saya sedikit ngobrol kemarin yang masih ngobrol santai belum mendalam sama si Rendra, mungkin ada hal-hal di luar sekolah yang dia punya permasalahan di rumahnya, tapi memang saya belum menyentuh sampai ke sana. Berarti selama ini untuk yang ke wali murid atau orang tua belum pernah ya? Siapa tahu nanti ada istilahnya masukan-masukan dari orang tua. Nah, kira-kira Bu, ya sudah sedikit ya Bu ya, ada gambaran nantinya seperti apa ya? Iya Pak ya. Nah, ini Bu Dika selanjutnya ada mau jam ngajar lagi? Mau olahraga Pak, rencananya mau meneruskan P5-nya kita yang permainan tradisional. Kira-kira nanti si Rendra semangat. Pasti semangat Pak, karena kan banyak bergeraknya hari ini. Nah, Dika terima kasih sudah sharing-sharing dengan saya. Mudah-mudahan nanti rencananya Bu Dika sukses. Nanti kalau sudah sukses nanti bisa ditularkan ke teman-temannya juga ya Bu ya. Siap, makasih ya Pak ya kalau punya masalah yang sama kita bisa selesaikan. Itu Bu, silakan untuk yang melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dika.